Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas B ingin menjelaskan tentang hasil dari responsi 2. Pertama-tama, kami akan perkenalan dulu. Saya Febrian Agustus Jayaka dengan NIM L01254042. Dan saya Akmal Mustafa Wibawa dengan NIM L01251094. Dan saya Iksan Raditya Purnawarman dengan NIM L01251003. Saya Berdan Nabil Arafah dengan NIM L0125119. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang soal pertama yaitu proses input karakter A. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang alurnya terlebih dahulu. Proses yang dilalui untuk karakter itu bisa terproses, yaitu pertama kita akan menginput dari keyboard kita dahulu, lalu akan masuk ke proses interrupt, lalu ke CPU, driver keyboard, sistem operasi, aplikasi pengolah kata, CPU lagi, dan RAM, lalu ke GPU, lalu ditampilkan ke monitor. Nah, ini jadi penjelasan prosesnya yaitu saat tombol ditekan, keyboard mendeteksinya melalui pemindaian matriks dan menghasilkan scan code yang merepresentasikan tombol serta penekanannya. Lalu, scan code dikirim sebagai sinyal interrupt, request, atau IRQ agar CPU tidak perlu polling terus-menerus. CPU lalu menggantikan proses berjalan dan menjalankan interrupt service routine atau ISR untuk membaca data dari buffer keyboard. Lalu setelah proses itu, driver keyboard menerjemahkan scan code menjadi kode karakter standar atau ASCII ataupun Unicode, lalu meneruskannya ke sistem operasi melalui antrian input atau input queue. Sistem operasi meneruskan data karakter ke aplikasi pengolah kata yang sedang fokus sebagai layanan yang dimanfaatkan aplikasi atau relasi client server. Aplikasi memperoleh dari buffer teks internal sesuai posisi kursor. Tahap 3 ada proses dari CPU ke monitor, yaitu CPU memproses pembaruan tampilan lewat siklus fetch, decode, execute, yaitu register menyimpan data sementara, control unit mengatur urutan eksekusi, ALU menghitung posisi karakter pada data letak dokumen. Hasilnya disimpan di RAM sebagai display buffer, lalu diakses GPU melalui bus system untuk diolah menjadi pixel dan dikirim ke monitor, mengalir satu arah hingga tampil dalam hitungan milidetik. Kemudian untuk proses 2, penyimpanan dokumen ke SSD. Nah, untuk alurnya, yang pertama itu dari aplikasi pengolah katanya terlebih dahulu, kemudian ke sistem operasi, file system, bus system, SSD, konfirmasi ke sistem operasi, lalu ke aplikasi. Nah, untuk penjelasannya, dari awalnya di aplikasinya, ketika menekan tombol simpan atau shortcut Ctrl S pada aplikasi, aplikasi akan mengumpulkan data dokumen yang saat itu masih tersimpan di RAM dan mengirimkan perintah penyimpanan resmi menuju lapisan berikutnya. Kemudian di sistem operasi atau OS menerima instruksi penyimpanan dari aplikasi. Di sini OS mengatur antrean data dan menjembatani perangkat lunak atau software dengan hardware. Setelah menerima perintah dari OS, data diteruskan ke file system seperti NTFS, FAT32, atau ext4. File system bertugas mengorganisasi data tersebut seperti menentukan nama file, tipe, ukuran, membuat metadata, serta mencari blok atau klaster kosong di dalam penyimpanan yang siap untuk ditulisi. Lanjut ke bus system, data dan instruksi penulisan yang sudah terstruktur kemudian dialirkan melalui bus system atau jalur komunikasi hardware seperti PCIe atau SATA. Bus ini berfungsi mentransfer data digital dari memori utama menuju hardware penyimpanan. Data yang mengalir melalui bus sampai di SSD. Controller SSD akan menerima data tersebut dan langsung menulisnya secara elektronik ke dalam chip NAND flash memory agar dokumen tersimpan secara permanen atau non-volatil. Kemudian setelah proses penulisan ke dalam chip memori selesai dan sukses dilakukan, controller SSD mengirimkan sinyal balik berupa konfirmasi ke sistem operasi, biasanya memanfaatkan mekanisme interrupt untuk memberitahu bahwa tugas penulisan telah berhasil diselesaikan. Terakhir, sistem operasi meneruskan sinyal tersebut kembali ke aplikasi. Aplikasi pengolah akan memperbarui status dokumennya, misalnya tanda bintang atau indikator belum disimpan akan hilang atau muncul notifikasi dokumen save, menandakan bahwa seluruh proses penyimpanan telah selesai dengan aman. Di sini ada fungsi dan interaksi antara komponen, di mana keyboard memiliki fungsi menangkap tekanan tombol dan mempunyai menjadi sinyal elektronik yang berinteraksi dengan interrupt CPU.
Interrupt menandai CPU bahwa ada peristiwa eksternal yang harus segera ditangani dengan berinteraksi dari keyboard dengan CPU juga. Lalu CPU mengeksekusi instruksi dan mengoordinasi seluruh komponen sistem, berinteraksi dengan register, CPU, ALU, RAM, dan OS. Dan register menyimpan data sementara yang sedang diproses CPU, berinteraksi dengan kontrol unit dan ALU. Kontrol unit mengatur sistem, instruksi, dan sinyal kontrol CPU, berinteraksi dengan register, ALU, RAM. ALU melakukan operasi aritmatika dan logika, berinteraksi dengan register dan kontrol unit, dan RAM menyimpan data dan instruksi yang aktif digunakan sementara dengan berinteraksi dengan CPU, bus system, dan GPU. Kemudian komponen bus system memiliki fungsi sebagai jalur komunikasi data, alamat, dan kontrol antar komponen, berinteraksi dengan CPU, RAM, SSD, dan GPU. Bentuk interaksinya mentransmisikan sinyal antar perangkat. Sistem operasi memiliki fungsi mengelola sumber daya dan menjembatani aplikasi perangkat keras, berinteraksi dengan driver, aplikasi, file system. Bentuk interaksinya menerjemahkan permintaan jadi perintah sistem. Kemudian driver keyboard fungsi menerjemahkan scan code menjadi data karakter, berinteraksi dengan keyboard dan sistem operasi. Bentuk interaksinya konversi sinyal perangkat keras ke data digital. GPU fungsi mengolah data grafis menjadi sinyal gambar, berinteraksi dengan RAM dan monitor. Bentuk interaksinya menerima data RAM, kemudian kirim sinyal gambar. Monitor fungsinya menampilkan keluaran visual, berinteraksi dengan GPU atau display adapter. Bentuk interaksinya menerima sinyal gambar, kemudian menampilkan pixel. File system fungsi mengatur struktur penyimpanan, penamaan, dan metadata. Interaksi dengan OS, bus system, SSD. Bentuk interaksinya menerjemahkan permintaan jadi blok data. SSD fungsi menyimpan data permanen via flash memory, interaksi dengan bus system dan file system. Bentuk interaksi menyimpan blok data dan kirim konfirmasi. Kesimpulannya, sinyal listrik dari keyboard berubah bertahap, scan code, kode karakter, hingga pixel di layar menjadi informasi visual yang bermakna. Data di RAM yang volatile diubah menjadi data permanen lewat lapisan OS, file system, hingga tersimpan di sel flash SSD. Tiap komponen sangat spesifik fungsinya. Keyboard tak bisa memproses, CPU tak bisa simpan permanen, SSD tak bisa menerjemahkan permintaan aplikasi secara langsung. Dan lanjut pada soal 2. Seorang administrator memiliki laporan bahwa sebuah komputer mengalami penurunan performa yang signifikan. Pada bootlock, CPU detected, cache detected, RAM detected, storage detected, OS loaded successfully. CPU log, CPU 14%, temperature 50%, storage log, disk usage 10%, disk health good, read-write error count 0. Memory log ada page fault countnya 800 ribuan, available RAM-nya 320 MB, dan swap usage 95%. Nah, rekap data log yang kritis ada di bagian memory log, yaitu kritis karena swap bengkak 95%. Nah, yang mungkin terjadi masalah yaitu pada RAM. Nah, karena available RAM-nya 325 MB, swap usage-nya 95% dan phase fault-nya hingga 850 ribu. Kemudian untuk mekanisme memori virtual, di sini RAM dan memori virtual adalah sistem operasi yang menyiasati keterbatasan RAM fisik dengan membuat abstraksi virtual memory yang memetakan alamat logika aplikasi ke alamat fisik RAM atau penyimpanan eksternal disk. Kemudian swap dan patch fault. Saat RAM penuh, data ditransfer ke swap space. Jika CPU membutuhkan data di swap tersebut, terjadi patch fault. OS atau sistem operasi harus menginterupsi CPU untuk memindahkan data kembali ke RAM atau proses yang disebut dengan paging. Pada sistem terdeteksi status tracing. Sistem menghalangi tracing. Tracing terjadi saat waktu sistem kerja habis hanya untuk melakukan transaksi baca tulis data antar RAM, swap space, alih-alih mengeksekusi instruksi aplikasi. CPU menganggur 40%. Rendahnya penggunaan CPU membuktikan bahwa prosesor menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu selesainya antrian transfer I/O data yang sangat lambat di penyimpanan sekunder. I/O bottleneck. Aktivitas penulisan disk yang masif menghancurkan performa responsi sistem secara keseluruhan. Kemudian analisis solusi dan rekomendasi. Solusinya pertama adalah tuning software. Pertama, mengidentifikasi dan menghentikan proses boros memori atau yang mengalami memory leak. Menyesuaikan konfigurasi Linux swapiness agar tidak terlalu agresif memicu swap. Kemudian,
Konfigurasi swap, memindahkan swap space ke SSD berperforma tinggi atau memperbesar ukuran virtual memory untuk sementara waktu guna menghindari crash sistem. Kemudian mengupgrade RAM, solusi permanen terbaik dengan menambahkan kapasitas RAM fisik komputer agar dapat menampung beban kerja working set aplikasi tanpa perlu melakukan swap. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah perlakuan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.